Ya, pagi. Ini lama banget nggak bikin lagi video. Ya, terakhir dari sejak gue bikin tuh berapa? Udah 1,5 minggu, 2 minggu kali ya. Ya sebenarnya kalau bicara unek-unek sih banyak banget. Dari ya terutama unek-unek masalah kebangsaan lah ya, masalah kebangsaan, bukan masalah pribadi. Jadi sesekali lah gue curhat soal masalah pribadi. Masalah kebangsaan ya gimana ya, Covid tembus 6.000 gitu berapa seminggu yang lalu gitu kan. Shock juga sih gue. Tadinya udah senang banget, sempat cuman balik lagi 5.000, udah turun lagi gitu. Akhirnya tembus lagi 6.000. Walaupun berita terbaru katanya Jawa Tengah tuh ada kesalahan input gitu, tapi ya gua bilang 6.000 mah memang harusnya tercapai gitu. Dan yang dibilang oleh banyak ahli bahwa pandemi ini belum mencapai puncaknya, ya itu wajar. Memang seperti itu. Karena antisipasinya belum siap ya. Ya kita lihat lah nanti minggu ini atau minggu depan itu pasti bakal lebih banyak lagi gitu. Mungkin lebih dari 6.200 kan. Berarti kemarin kan tertinggi 6.200. Mungkin akan lebih dari 6.200. Cuman apakah sampai 7.000? Bisa jadi gitu di akhir bulan ini gitu, 7.000. Ya dengan kondisi banyaknya kerumunan seperti itu, ya gue juga cuma bisa nyalahin siapa, mau nyalahin siapa ya? Pertama nyalain pemerintah karena tidak mengantisipasi kerumunan aneh itu kan. Kedua yang punya hajatan juga tidak peduli gitu sebenarnya dengan Covid gitu. Ya dua faktor inilah, pemerintahnya juga nggak tegas, selalu jadinya mengambil tindakan hukum yang kalau udah terjadi baru ditindak gitu, ya kan. Sama kayak pelanggaran polisi aja, pelanggaran lalu lintas aja, polisinya nilang ya karena udah terjadi gitu. Dan karena banyak yang kesal gitu kan, ini polisi sembunyi nih di depan buat nilang kita gitu. Ya karena dua hal, orangnya bandel, polisinya juga maunya nilangnya setelah pelanggaran itu terjadi. Jadi bukan faktor pencegahan yang dilakukan gitu, tidak mencegah, tapi membiarkan untuk kemudian menindak. Dan ini selalu terjadi di Indonesia gitu, di hampir semua sektor lah. Ya kan, udah tahu ada orang besar mau pulang gitu kan, ada orang terkenal mau pulang Indonesia setelah 3 tahun nggak pulang gitu, dan udah tahu bakal rame, cuman dihimbau doang, pengamanannya begitu doang, nggak ada di stop ininya, mobilisasi massanya tidak di stop. Udah tahu mereka akan bikin acara, cuman dihimbau aja gitu, nggak di stop gitu, nggak dikawal untuk memastikan bahwa acara itu tidak berlangsung dengan kerumunan gitu. Kemarin di Tangerang ada haul juga, sama begitu juga, cuman dihimbau doang. Ya kalau dihimbau doang mah orang mah males gitu. Kalau dihimbau doang, langsung aja dijaga gitu kan, dikawal supaya tidak ada gitu, kerumunan massanya tidak ada.
itu yang jadi masalah kita. Serba salah jadinya. Sekarang jadinya ribut-ribut, wah ini dipanggil. Nah, menurut gua sih kalau udah begini ya sebenarnya salah semua gitu kan. Ya kalau salah semua ya tanggung jawab semua lah gitu. Dan tapi yang punya acara juga mesti tanggung jawab bahwa memang dia merugikan masyarakat banyak. Terus kemarin sampai akhirnya si siapa yang shocknya itu adalah sampai Wagub dan Gubernur DKI dipastikan positif corona gitu, positif COVID-19. Ya semoga sembuh deh Pak Anies dan Pak Riza. Soalnya kalau bapak berdua nggak ya mohon maaf ya kalau sampai ada kejadian terburuknya adalah meninggal ya. Masa kita pilkada lagi Pak? Janganlah. Ya paling itu sih soal COVID ya. Balik lagi soal COVID lagi nih. Terus sekarang masalah cuti bersama akhir tahun gitu. Aduh ya kemarin tuh udah ada pengumumannya katanya ya, perubahannya. Tapi yang gue pengen bahas tuh, yang gue bikin bete itu adalah Natalan itu dikontrol ininya apa dengan protokol kesehatan. Menurut gue ya, ibadah Natal di gereja itu di stop aja gitu, ditiadakan untuk tahun ini gitu. Karena gue sebagai orang Kristen juga merayakan Natal, aduh mana ya, mungkin setelah sekian lama. Kalau dulu sih gue pernah lah Natalan kagak ke gereja. Gue pernah nggak ya gue kayak pernah deh sekali dulu untuk kuliah Natalan nggak ke gereja, malas aja gitu. Kalau dulu mah intinya tuh ya karena masih malas gitu. Tapi kalau sekarang tuh ya gimana ya, kita ini udah jadi habit gitu kan Natalan di gereja. Tapi gue mau bilang nanti jadi banyak yang kalau buat ini udah ngomong aja. Natal tuh bukan sesuatu yang harus dilakukan di gereja gitu. Kehadiran Yesus itu lebih sebagai pribadi. Kehadiran Yesus sebagai juru selamat itu diyakini secara pribadi, bukan harus dirayakan bersama-sama, enggak. Nah itu konsepnya gitu Natal tuh menurut gua ya. Jadi kalaupun nggak ke gereja di Natalan ya nggak apa-apa gitu. Cuman memang harus gua akuin gua rada kangen sih ke gereja. Gila, udah dari bulan apa gua nggak gereja nih? Bulan 3 gue nggak gereja. Udah 9 bulan. Iya, ini bulan 12, 9 bulan gue nggak gereja. Kangen juga sebenarnya. Ikutin gereja di online gitu. Cuman sekali 2 kali, habis itu gue males gitu ngikutinnya. Feel-nya tuh belum dapet gitu. Jadi nah karena itu gue ngerasa Natalan
nggak perlu gitu Natalan tuh dipastikan ada di gereja. Tapi ya ternyata masih banyak gereja yang ingin mengadakan perayaan Natal atau ibadah Natal gitu kan. Ya mau gimana lagi ya, makanya pemerintah mengeluarkan aturan itu gitu. Menurut gua sih harusnya langsung ditutup aja lah gitu. Yang Kristen nih sebenarnya pada santai aja sih. Kita mah gereja ya gereja, kita bersekutu gitu dengan saudara seiman, tapi ya itu nggak harus dilakukan di gereja gitu. Memang ibadah bersama itu diperlukan, tapi di dalam Kristen disebutkan ibadah bersama di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, atas nama Tuhan, maka Tuhan ada di situ. Lah, kalau kita sekeluarga aja udah berempat gua pasti ada Tuhan lah di rumah gua. Jadi nggak usah ngerayain ibadah Natal di gereja juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya ini kalau ada gereja yang nonton ya mungkin saran gua benar-benar diinin dah, kalaupun mau bikin ibadah Natal benar-benar dibikin dah protokol khususnya protokol kesehatan gitu ya. Jarak-jaraknya diatur gitu. Jangan sampai nggak diatur jaraknya. Nanti jadi jangan sampai gereja menjadi klaster COVID dan itu merugikan kita agak, menyengsarakan umat gitu kan. Nah, mengenai cuti bersama tuh ya gue setuju sih cuti bersama tuh bahkan ditiadakan gitu ya, supaya orang kagak keluar rumah gitu, nggak pergi-pergi. Karena sekarang udah kayak nggak ada COVID gitu. Ini ntar ke kantor nih kita lihat nih, ntar macet nggak nih? Gue berangkatnya telat lagi. Biasa berangkat jam 6 kalau mau sampai kantor cepet biar nggak terlalu kena macet. Nih baru berjalan jam 7. Ya gue sih cuman ngeliatnya kalau bisa gimana caranya pemerintah mencegah gitu. Tujuannya tuh kayak tadi pertama gue bilang, mencegah gitu. Jangan menghukum atau menghakimi setelah kejadian gitu. Nah itu mitigasi resikonya tuh mesti dibikin gitu kan. Makanya mending cuti bersama dihapus aja untuk tahun ini, udahlah. Paling itu terus apa ya, kemarin tuh ada ngomongin transaksi saham kali ya. Saham tuh kemarin bukan transaksi, gue nggak mau rekomendasiin saham apa-apa lah, tapi nggak deh, kita gue rekomendasiin deh beberapa. Tapi gue kemarin tuh ada satu kejadian yang rada shock banget. Gue sendiri jadi kena prank gitu, kena tipu dan kayak menyebarkan hoax bahwa kemarin sempat ada berita keluar Pak Gubernur Anies menarik rem darurat lagi gitu. Nah, ternyata republika.id tuh website beritanya itu dihack dan mengeluarkan judul yang salah gitu. Pak Anies tidak mengeluarkan aturan tersebut, tidak menarik rem darurat lagi, dia hanya memperpanjang PSBB transisi. Gara-gara berita yang cuma sebentar dan kemudian baru tahu bahwa itu hoax, itu market langsung drop kenceng banget. Punya gue langsung drop, aduh gila, gue bilang udah cuman modal sedikit, cuman berapa juta doang, habis. Untung langsung rebound lagi tuh begitu tahu itu salah kan. Tapi reboundnya nggak bisa sekenceng pas tadi sebelum ada berita jelek itu gitu. Aduh, bener-bener deh. Itu republika.id bisa dituntut sih sebenarnya kalau di luar negeri tuh.
walaupun dia sudah melakukan klarifikasi ya, tapi itu tetap bisa dituntut sih sebenarnya, karena berita dia tuh merugikan banyak orang gitu, merugikan banyak pemain saham gitu kan, pedagang saham. Ngomong-ngomong, saham yang buat direkomendasiin, ya gue sih nggak pernah rekomendasiin buat trading sehari ya. Gue kalau ke teman-teman gue nanya-nanya juga, ya pasti rekomendasi yang buat jangka panjang lah, 3 tahun, 5 tahun. 3 tahun, 5 tahun tuh kalau dari sektor perbankan gue pasti rekomendasinya BRI atau Mandiri. Udah 2 itu aja udah. BCA ya blue chip ya, itu dari swastanya lah kalau mau masuk BCA. Tapi kalau mau masuk second tier-nya atau third tier-nya perbankan, gue sih rekomendasiin Bukopin, ya kan. Kalau Kukmin jadi dengan strategi dia untuk mengembangkan market di Indonesia, harusnya ini bank jadi agak besar nih nanti gitu. Tapi ya masalah Bukopin sekarang adalah masih adanya polemik dengan mantan pemilik lamanya, yaitu kelompok atau grup Bosowa. Ya Bosowa gimana? Lagi masalah di mana-mana dia. Itulah kenapa yang terhormat Bapak Yusuf Kalla jadi bermain politik agak ribet sekarang gitu. Bilangnya tadinya mau ngurus cucu, malah jadi ngurusin lagi bisnis kan, dan jadinya bermain dengan politiknya lagi gitu. Padahal gue dulu pengagum berat Yusuf Kalla, tapi sekarang gue jadi rada kecewa sih. Nah itu bank, sektor bank. Tambang, rekomendasi gue sih adalah untuk BUMN-nya Antam. Untuk swastanya, kalau yang sebesar Antam ya pasti Inco. Nah, di bawah untuk sektor tier 2, tier 3-nya ya gue rekomendasiin sih justru Omega Resource ya, DKFT. Kenapa gue rekomendasiin yang tambangnya nikel? Karena nikel akan menjadi kunci dari energi dunia di masa depan. Jadi nikel adalah menjadi bahan untuk pembuatan baterai. Dan beberapa produsen baterai besar atau mobil listrik sudah mulai menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi di Indonesia gitu. Jadi gue yakin dua atau 3 perusahaan yang tadi gue sebutin untuk tambang nikel itu akan naik gitu ya. Gue pegang sih Omega Resource dari tahun lalu, lagi rugi sekarang, cuman pelan-pelan mulai balik naik kan. Yang itu terus kalau dari kayak sektor apa ya, food and beverage gitu-gitu ya, Indofood, Mayora gitu kan. Tapi gue tertarik justru kayak Aisa tuh, 3 pilar. Memang dia udah ini perusahaan udah balik lagi ke normal ya. Masalah hukumnya udah beres gitu kan, pemiliknya udah ganti. Nah kalau dia udah balik normal lagi, harusnya nih perusahaan kalau kinerjanya bagus akan berlipat-lipat nantinya gitu. Nah dari sektor agriculture, CPO, nah ini yang menarik nih CPO nih. Tahun lalu tuh gue pernah bilang ke temen gue, ngobrol-ngobrol, bahwa harusnya 2020 ini adalah tahunnya CPO.
karena harga CPO udah terlalu lama turun di bawah, harusnya tahun ini gitu kan. Tapi ternyata jadi pas awal Januari Februari tuh CPO sempat mulai menunjukkan gejala akan naik tuh. Nah, tapi ternyata dihajar duluan sama Covid. Nah, begitu dihajar sama Covid, jadilah drop semua tuh kan, harga komoditi, harga barang semua, harga ini pada drop semua. Nah, tapi sekarang mulai kelihatan nih trennya CPO mulai balik lagi naik, dan sekarang udah berapa terakhir? 3.400 ya. Nah, kalau CPO meningkat, yang jadi masalah adalah CPO di harga segitu. Sekarang kan udah 3.300 ke atas tuh CPO. Yang jadi masalah adalah harga saham dari perusahaan-perusahaan CPO itu belum setinggi harga CPO-nya. Kenapa? Karena mungkin perusahaan-perusahaan CPO ini udah terikat kontrak dengan harga lama. Jadi mereka belum bisa mendapatkan keuntungan dari harga yang baru. Gitu. Yang kedua, realisasi penjualannya belum tercatat dalam pembukuannya. Harusnya kalau dia pembukuannya udah jadi tahun ini, kalau udah dibukukan dengan harga yang baru ini ya, maka harusnya perusahaan ini balik normal lagi nih, gitu. Nggak negatif lagi gitu. Nah, yang bagus dari perusahaan-perusahaan CPO untuk diinvest ya dalam jangka waktu lumayan, menurut gua adalah grupnya Salim gitu ya, Salim Infomas, terus London Sumatera gitu kan, Astra Agrolestari, sama kalau second tier-nya dan jadi kuda hitamnya adalah BWPT gitu. Itu BWPT tuh harusnya bisa sampai 200 itu. Kalau disesuaikan dengan harga CPO. LSIP harusnya bisa sampai 1.800. Bahkan 2000-an, tapi ini belum balik nih harganya nih gitu. Harga perusahaan-perusahaan ini. Harga sahamnya ya. Gitu. Nah, ini nih momentumnya lagi nunggu nih. Yang jadi masalah dari CPO adalah kenapa masalah ketiga dari harga saham CPO belum naik adalah mereka bentrok dengan komoditas lain. Jadi batu bara dan nikel ternyata ikutan naik. Minyak, batu bara dan nikel ikutan naik. Nah, karena minyak, batu bara dan nikel ikutan naik, jadinya para pebisnis saham ini lebih memilih untuk ke sana, ke perusahaan-perusahaan tambang batu bara, tambang nikel dan minyak gitu. Kayak gitu. Itu yang jadi kendalanya CPO tuh. Tapi gue tetap optimis sih CPO akan naik sih. Terus bersama apa lagi ya yang menarik untuk diinvest? Oh, Sinarmas. Nah, Sinarmas nih yang menarik nih adalah Indah Kiat sama Ciwi Kimia, INKP sama Tekim. Secara PER dan PBV harusnya harga wajarnya mereka tuh 2 sampai 2,5 kali dari harga saat ini ya. Indah Kiat itu 9.000, Tekim itu sekitar 7.000-an. Jadi kalau bicara 2,5 kali itu harusnya Indah Kiat itu di 25.000. Tekim itu harusnya di 16 atau 18.000 gitu. Nah, itu yang harusnya ya, tapi ya masalahnya siapa yang mau mengangkat sebesar itu kan. Belum ada dana besar yang bisa ngangkat gitu. Satu perusahaannya Sinarmas yang menarik adalah Friend
mungkin saat ini cuma dia doang yang menjadi lawannya Telkom untuk 5G. Indosat sama XL kayaknya belum tuh. Udah dapat belum ya lisensinya? Gue lupa deh lisensi 5G-nya. Tapi yang gue yakin udah dapat lisensi 5G itu baru Telkom sama Friend. Nah, kebayang kan kalau 5G-nya udah diterapin gitu. Dan Friend itu emang kalau dilihat pers, dilihat PBV-nya tuh jelek ya. Gitu udah kemahalan. Udah gitu harganya murah lagi. Cuman 70 perak. Tapi kalau mau diperhatiin ya, ini perusahaan tuh gede banget. Masa perusahaan sebesar itu punya sekian ribu BTS, punya sekian puluh juta apa sekian juta ya pelanggan tetap gitu. Dan dari grup besar sebesar Sinarmas harganya cuma 70 rupiah. Aneh itu. Kalau bicara gue, menurut gue sih harga wajarnya Friend tuh harusnya sekitar 500. Tapi ya tau lah ya, kita lihat aja gitu, udah tunggu aja gitu. Kalau untuk properti ini agak ribet sih properti sih, karena properti itu kehantam sama banyak hal ya, bukan cuma gara-gara COVID doang. Tapi memang daya beli masyarakat terhadap bisnis properti itu benar-benar turun banget gitu. Karena harga rumah yang paling laku ya yang di bawah 1M, bahkan di bawah 500 juta yang laku itu sebenarnya. Karena itu kebutuhan primer yang laku adalah rumah-rumah orang-orang yang mau beli rumah pertama mereka gitu. Jadi kalau bukan rumah pertama mereka nggak akan beli. Ya karena duit sebesar itu buat apa diinvest kalau nggak jelas kan. Gitu loh. Jadi ya properti tuh, tapi ada satu saham yang lagi terbang tuh berapa hari dan gue kesel juga sih karena gue lepasnya kecepatan. Ya sudah lah ya, harus bersyukur lah. Udah untung berapa kemarin tuh? 30%. Ya, 30%. Untung lah ya. Walaupun harusnya gue untung 100% gitu dengan nilainya sekarang gitu. Tapi ya harus disyukuri lah tetap. Itu PP Property. Ya properti balik lagi ya, karena ada beberapa aturan dari Omnibus Law yang memungkinkan untuk saham itu saham properti itu dimiliki oleh orang asing, terutama apartemen kan gitu. Jadi ya itulah yang meningkatkan gairah properti sih. Ya kita lihat aja lah. Yang menarik sih menurut gua pasti kalau nyasarnya ke orang asing ya Alam Sutra ya kan, atau BSD tuh. Terus Bukit Sentul sebenarnya bagus. Bukit Sentul. Kalau orang yang tahu Sentul City ya, itu prospek kedepannya tuh menarik tuh. Mulai istilahnya apa ya? Mulai menggeliat lagi lah bisnis atau perkembangan properti di daerah Sentul City. Jadi kalau properti mah itulah. Paling itu. Sisanya apa ya? Saham nggak ada lagi sih, itu aja. Terus masalah apa? Ini macet nih. Nih udah macet nih. Gimana cara muter baliknya ya? Bisa nggak diputar balik? Nggak bisa kan? Oh, setahun macet. Mulai macet.
serba salah sih ya. Melihat dibikin ganjil genap salah, nggak dibikin ya macet begini. Gue mah bersyukur lah masih bisa WFH gitu, kerja dari rumah. Banyak teman-teman yang harus ngantor terus, nggak bisa kerja dari rumah. Duh, gue mah bersyukur banget lah, hidup mah bersyukur. Iya kan. Oh, soal itu. Balik lagi ntar jadinya ngomongin COVID. Sekolah anak mulai lagi tatap muka. Ngelihat grafik COVID-nya sendiri sih, gue hampir yakin kebijakan tatap muka ini akan dibatalkan gitu. Ya kan, kebijakan tatap muka ini akan dibatalkan. Tapi ya tergantung vaksin sih. Kalau vaksin udah diresmikan untuk dikeluarkan, ya mungkin tuh bisa jalan gitu. Saat ini vaksin masih nunggu hasil uji dari BPOM kan, Badan Penelitian Obat dan Makanan. Kalau mereka sudah mengeluarkan izinnya, maka vaksin bisa diterbitkan gitu, bisa dipakai. Dan gue akan, iya, yang gue bilang ini, gue akan mungkin segera mendaftar untuk pakai vaksin, gue dan keluarga gue. Gue suka banget tuh channelnya Pak Dahlan Iskan, apalagi waktu dia ngobrol sama Pak Luhut, walaupun videonya jelek ya. Bukan video apa, audionya begitu, bukan video, audionya jelek banget, sumpah. Banyak bahasa yang gue udah gedein volumenya, gede maksimum, pakai di nontonnya di mobil juga biar suara volumenya lebih gede lagi gitu. Tetep aja tuh banyak yang hilang gitu, sayang banget tuh. Padahal tuh diskusi yang bagus banget, sumpah bagus banget. Nah, gue seneng satu statement dia di situ ketika dia nyebut itu vaksin kalau udah ada, saya hari ini juga saya beli dan langsung saya pakai hari ini juga di depan semua orang, biar banyak yang percaya gitu bahwa ini bener dan ini bagus gitu. Gila, gue memang salut banget lah sama Pak Dahlan Iskan. Dia segitu nasionalis, dan dengan apa yang terjadi pada dia beberapa waktu lalu gitu, dia tetap memberikan yang terbaik bagi bangsa ini gitu kan. Wah, statement dia tuh gue seneng banget lah gitu. Kayak kita berharap banget lah vaksin tuh lah, biar bisa sekolah lagi tuh anak-anak gitu kan. Tapi kalau belum ada vaksin, gue kayaknya nggak akan ngizinin anak gue sekolah, biarin tetap di rumah aja gitu, paling gitu. Terus apa lagi ya, belajar di rumah memang susah sih. Tapi ya gue salut lah, istri gue bisa mensupport anak gue lah untuk proses belajarnya. Kalau nggak bakal ketinggalan. Cuma ya gitu, kita udah sepakat memang untuk anak kita akan
apa namanya, nggak terlalu akademis lah gitu ya, karena memang keterbatasannya dia di situ kan. Jadi kita akan mengembangkan di bakat-bakat yang lain aja lah, supaya lebih, mudah-mudahan bisa lebih kepake buat dia di masa depan itu. Terus gue salut ya Pak Luhut itu ya, dia dulu pulang dari Cina bulan-bulan September, dia isolasi mandiri gitu. Walaupun di tempat isolasinya dia tetap kerja kan. Terus kemarin pulang dari Amerika dia isolasi lagi gitu. Padahal kalau dia nggak isolasi pun nggak ada yang bakal ngelarang dia gitu. Siapa sih yang berani ngelarang Luhut sekarang? Tapi dia tetap mencoba yang jadi masalah adalah dia tidak memblow up ini. Itu yang jadi masalah. Kenapa itu jadi masalah? Karena itu contoh yang baik gitu. Beda dengan ada beberapa orang yang baru pulang dari luar negeri terus langsung bikin acara hajatan besar-besaran atau bikin acara ketemuan kemana. Padahal protokolnya adalah isolasi mandiri dulu gitu. Nah ini yang jadi wah, ada telepon tadi, sorry. Apalagi ya? Oh, bola. Aduh, inilah kalau udah kelamaan nggak di ngupdate status ya begini, mending sekalian aja kalau diomongin. Ya gue cukup seneng lah Inter Milan semalam menang lawan Mönchengladbach. Paling nggak ada peluang buat masuk ke Liga Eropa gitu. Paling nggak itu dulu ya kan, ada peluang untuk masuk ke Liga Eropa. Cuma memang secara permainan jelek ya Inter tuh. Pas kemarin lawan Sassuolo aja bisa menang 3-0 itu permainannya nggak bagus-bagus amat gitu. Bahkan gue bisa bilang jelek. Tapi whatever itu yang penting menang gitu kan. Ya nggak? Gue suka dengan jokesnya Mourinho waktu Tottenham ngalahin City 2-0. Mourinho bilang karena banyak yang mempertanyakan kan, itu lu penguasaan bola kalah sampai sejauh itu gitu, bagaimana pendapat? Dia cuma bilang ya kalau penguasaan bola sih mereka mau bawa pulang bolanya silakan aja, tapi saya dapat poin gitu. Ya sama gitu, Inter juga seperti itu ya kan, yang penting menang. Nah dari masalah yang penting menang ini, kuncinya dari Inter memang ternyata adalah bertahan yang bagus dan berharap bisa mencuri gol gitu. Dan itulah yang terjadi. Inter coba bikin permainan menarik, tapi pertahanannya jadi jelek. Ya menurut gue sih memang kondisi yang paling pas buat Inter dan mulai terbukti bagus ya. Itu adalah backnya 3 itu adalah si De Vrij, Bastoni sama Skriniar. Bastoni di kiri, De Vrij di kanan, Skriniar De Vrij di tengah, Skriniar di kanan. Itu udah paling mantap sih. Dan dua sayapnya itu memang harus yang tipikal bertahan gitu, jangan yang menyerang gitu. Kayak Darmian sama Esliong ya gitu, atau Ambrosio gitu.
Karena kalau yang tipikalnya menyerang jadinya pertahanannya jelek. Makanya jadi bentuknya sebenarnya lebih ke 5-3-2 bukan daripada 3-5-2. Gitu. Terus apa lagi ya? Liga Inggris. Aduh, gua kagak sedih nih. Everton kurvanya agak menurun gitu. Ya polanya setelah sekian kali permainan mulai kebaca dan banyak orang yang mulai melakukan antisipasi terhadap ininya, terhadap pola permainannya gitu. Ya tinggal gimana Ancelotti mengemas sedikit lagi lah. Harusnya sih Everton menurut gua dengan model seperti ini bisa lah masuk ke Liga, ya kalau berharap Liga Champion ya keren banget sih. Tapi paling nggak Liga Eropa dia bisa main lah tahun depan. Mudah-mudahan lah tercapai, nggak ada kendala ya. Gitu. Yang lagi kasihan tuh Arsenal, aduh. Sebenarnya kalau permainan Arsenal cakep sih, masih cakep lah. Arteta tuh mainnya masih cakep. Cuman emang ada yang salah, memang semua orang bener sih itu ngomong. Ada yang salah di tim ini sehingga kreativitas, sebenarnya bukan kreativitas ya, kemampuan mencetak golnya itu hilang. Itu aja sih sebenarnya. Menurut gue sih Arsenal, gue malah tidak setuju Arteta dipecat. Yang dia lakukan sudah bener kok gitu. Tinggal ini gimana memoles atau bahkan kasarnya memecat beberapa orang lah gitu. Memecat beberapa orang. Paling itu sih. Sisanya apa ya? Oh, kalau Liga Spanyol kemarin siapa ya itu yang komen bahwa Messi justru menghalangi Antoine Griezmann, perkembangan Antoine Griezmann. Ya bener sih gitu. Walaupun ada nggak benernya juga gitu. Ya gue juga dulu pernah bilang bahwa memang paling bagus kalau mau berubah ya berubah total. Jadi hilangkanlah Messi dari Barca gitu. Tapi kan nggak bisa kemarin. Messi-nya udah kepengen keluar tapi Barkanya nggak mau. Ya pasti Messi tahun depan keluar gitu. Free transfer pula ya, karena kalau nggak free transfer siapa juga yang mau beli dia sekarang kan, nggak ada yang punya duit. Nah tapi pola permainannya udah menarik sih sekarang Barca. Kayak kemarin waktu menang 4-0 ya, 4-0 ya kalau nggak salah lawan Osasuna. Dia punya permainan udah bagus tuh. Messi dan Griezmann malah mainnya cakep tuh. Tidak saling mengganggu. Kok ada ambulans sampai 3 biji nih berurutan? Oh 2. Biasalah ada mobil yang ikutan mau nyodok. Yang seru mah Real Sociedad saat ini bisa nomor 1 padahal pemainnya nggak ada yang terkenal. Oh ada yang terkenal, David Silva. Aduh itu ternyata memang magician banget ya. Keren itu orang, bisa bawa timnya sampai peringkat 1 saat ini. Keren kerjasama yang menarik. Gitu. Terus itu soal bola misalnya udahlah, kita coba menikmati jalanan ini dulu deh sampai
Gue gak tahu kapan, minggu depan atau kayaknya minggu depan gue nggak bikin lagi. Mungkin Natal kali ya kita bikin ya. Ntar kita lihat lah. Thank you.